Dengan transisi Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tadinya saya sangat optimis. Semoga Pak Prabowo bisa benar-benar melanjutkan membawa Indonesia ini semakin maju. Tapi seiring perjalanan, setelah Pak Prabowo menggaungkan memberantas koruptor, membenahi hukum, tapi ternyata malah melepaskan koruptor yang sudah jelas-jelas diputuskan oleh jaksa, tapi malah di amnesti dan abolisi. Itu yang menjadi agak kecewa, karena pondasi sudah dibangun dengan Pak Jokowi yang begitu kuat. Mungkin tidak ada yang dipunyai presiden-presiden sebelumnya, karena Pak Jokowi lah yang benar-benar bisa mewujudkan, yaitu sila Pancasila. Karena dialah yang bisa membangun seluruh Indonesia. Memang tidak bisa spontanitas langsung dirasakan, tapi itu adalah pondasi yang nyata. Dia membangun bendungan di mana-mana, membangun jalan tol, jalan raya, jembatan. Presiden siapa yang bisa menyatukan harga semen di wilayah Irian maupun Papua bisa sama dengan di Pulau Jawa selain Pak Jokowi? Termasuk BBM. Diakui atau tidak. Jadi marilah kita menjadi manusia atau masyarakat yang mempunyai rasa terima kasih terhadap pemimpinnya. Jangan menjadi manusia yang barbar tanpa sedikit pun menghargai jerih payah pemimpin yang sudah dilakukan selama 10 tahun. Marilah kita semua bangsa Indonesia ini bangunlah sifat menghargai dengan pemimpin, karena diakui atau tidak, dulu kereta cepat dihina, bahkan dibilang orang tolol yang membangun kereta Wush. Tapi ternyata sekarang semua kalian nikmati, kalian rasakan, itu adalah pondasi dari Pak Jokowi. Maka dari itu, marilah jangan terlalu barbar menjadi masyarakat, terlalu bebas karena demokrasi. Alasan demokrasi tapi ternyata kebablasan. Terus Pak Prabowo sebagai presiden membiarkan rekan yang mengantarkan sampai menjadi bisa duduk di singgasana atau bisa duduk di kursi istana, itu adalah tidak lain dan tidak bukan peran besarnya Pak Jokowi. Karena tanpa Pak Jokowi, buktinya Bapak 2 kali menyalon, tidak pernah jadi. Karena apa? Yang Bapak gandeng adalah orang-orang yang jelas akan membuat rusuh di negeri ini, yaitu gerombolan Rizik Syihab maupun Anies Baswedan. Itu sudah nampak cara kinerjanya yang bisa dilihat masyarakat luas. Maka dari itu Pak Prabowo, dengan membiarkannya masalah ijazah palsu ini, seolah-olah Bapak menikmati dengan adanya penghinaan ijazah palsu ini. Kalau memang nanti hasil
sidang dan keputusan hukumnya kok lain dengan yang semestinya, berarti ini bisa jadi ada permainan di belakang layar. Maka dari itu, ingat Pak Prabowo, yang menjadikan Bapak bisa menjadi presiden adalah Bapak Jokowi. Itu adalah peran besar Bapak Jokowi. Jangan terus dibiarkan kasus yang seperti ini kan kasus sepele, tapi kenapa sampai berlarut-larut? Tidak ada kepastian yang jelas. Mungkin itu Pak Prabowo ini adalah suara rakyat yang benar-benar sudah bisa merasakan kepemimpinan Pak Jokowi. Dia membuat bendungan di mana-mana adalah melahirkan pertumbuhan ekonomi saat sekarang ini. Dengan aliran air bisa menjadi perikanan, bisa menjadi persawahan, bisa menjadi perkebunan. Jadi disitulah harus diakui masyarakat banyak yang harus melihat fakta yang sebenarnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini dengan perasaan hati kecil saya, karena saya merasa miris dengan adanya masyarakat sekarang terlalu barbar, tidak menghargai sedikit pun dengan pemimpinnya atau mantan pemimpin. Terima kasih, salam maras untuk Indonesia. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua. Amin.